Hai guys, kembali lagi Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Realme, yaitu Realme 10 Pro Plus. Jadi kita akan reviewnya bagaimana untuk review dari HP ini. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review ya guys. Jadi mari kita akan review dari Realme 10 Pro Plus ini ya guys. Mari kita bahas soal HP ini dari beberapa aspek yang akan kita bahas ya guys. Untuk memudahkan kalian untuk mengetahui apakah aspek-aspek yang kita sebutkan ini itu sudah sesuai dengan kebutuhan kalian atau tidak. Jadi mari kita bahas satu persatu ya guys. Aspek pertama yang kita bahas dari sisi performance dari HP dari Realme 10 Pro Plus ini. Ya, Realme 10 Pro Plus ini membawa prosesor MediaTek Dimensity 920 yang dimana itu adalah prosesor mid-range yang sebenarnya di harga 6 jutaan itu atau 7 jutaan itu menurut kita agak kurang oke guys. Di harga 6-7 jutaan untuk Dimensity 920 itu masih agak kurang oke. Dan ya mungkin Realme 10 Pro Plus menganggap ini adalah HP untuk penggunaan sehari-hari karena memang secara performance sehari-hari tidak ada masalah. Dan bagaimana untuk gaming sendiri? Gaming sendiri sih masih cukup playable, tapi memang kita tidak menyarankan ini untuk HP gaming. Kalau memang kalian cari HP gaming, jangan beli Realme 10 Pro Plus karena ada HP lain yang lebih menarik untuk gaming di harga 6 jutaan. Jadi menurut kita untuk performance gaming sendiri kita uji coba untuk beberapa game, kita uji coba dari game Mobile Legends. Kalian bisa untuk lihat untuk gameplaynya, kemudian settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya. Kalau bisa kita lihat ini overall game Mobile Legends di HP ini termasuk cukup lancar ya guys, dan tidak ada masalah. Kemudian untuk game PUBG New State kita juga uji coba untuk gyro-nya juga aman, gameplaynya kalian bisa lihat, untuk settingnya juga, level playable-nya, kemudian durasinya dan permainannya seperti apa kalian bisa lihat. Overall ini masih cukup playable guys untuk di HP Realme 10 Pro Plus ini ya. Kemudian kita juga uji coba untuk game COD Mobile. Di sini kita uji coba game COD Mobile. Kalian juga bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya. Cuma sedikit catatan untuk game FPS dari COD Mobile ini memang kadang-kadang ada touch yang miss touch ya guys. Jadi itu agak disayangkan banget untuk gaming ya. Tapi saya nggak tahu apakah isu ini itu akan kejadian kedepannya dengan kejadian di semua user atau tidak. Bukan kejadian kedepannya atau tidak. Tapi kalau misalnya kalian mengalami, bisa jadi itu adalah bug secara software yang perlu diperbaiki oleh Realme 10 ya guys. Realme 10 Pro Plus ya guys. Dan kemudian untuk game terakhir yang kita uji coba ada game Genshin Impact. Kalian bisa lihat untuk settingnya juga, level playable-nya, durasinya, dan baterainya juga. Kalian bisa lihat semuanya di layar. Overall, secara gaming memang HP ini masih bisa kok guys untuk diajak gaming. Tapi tidak untuk game berat ya guys. Itu yang perlu kalian ketahui. Kemudian bagaimana dengan benchmarknya sendiri, kita uji coba juga menggunakan benchmark untuk kita juga bandingkan beberapa skor benchmark di rentang harga yang sama, prosesor yang ada di rentang harga yang sama seperti apa. Di sini kalian juga bisa lihat untuk benchmark Geekbench, kemudian kita juga bisa lihat untuk skor single core maupun multi core-nya, kemudian kalian juga bisa lihat untuk 3D Mark, kalian juga bisa lihat untuk skor wildlife sama wildlife extreme stress test ya guys. Jadi kalian bisa lihat untuk benchmarknya, kemudian kalian juga bisa lihat terakhir PC Mark. Nah, perlu diketahui kalau PC Mark sendiri ini memang benchmarknya ini dia itu mengecek seluruh aspek ya guys. Jadi tidak hanya untuk penggunaan scoring benchmark biasa doang, tapi dia ada kayak web browsing, foto editing, jadi ada pengujiannya lah guys. Jadi ini skor akhirnya seperti ini untuk perbandingannya. Kurang lebih seperti itu untuk detail performance dari Realme 10 Pro Plus ini ya guys. Kemudian dari sektor kamera sendiri, HP Realme 10 Pro Plus ini tidak dibekali oleh OIS. Itu agak disayangkan banget karena HP generasi sebelumnya itu dibekali oleh OIS. Ya, saya kurang tahu kenapa tidak ada OIS. Tapi meskipun begitu, kita bisa perlu apresiasi untuk AI-nya yang ada di software kamera dari Realme 10 Pro Plus ini yang memang termasuk bagus ya guys. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Realme 10 Pro Plus. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini. Untuk dynamic range sebenarnya termasuk cukup bagus, dan bagus sih sebenarnya di harga 6 jutaan. Tapi secara tone warna ini lebih kemerahan ya guys. Jadi ya silahkan terus bawa komentar mengenai kualitas kamera depan dari Realme 10 Pro Plus kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini. Dan apakah menarik, silahkan terus ke komentar ya guys untuk kualitas kamera depan dari Realme 10 Pro Plus ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah salah satu fitur yang menarik banget di Realme 10 Pro Plus, dimana dia punya perekaman fitur kamera bokeh. Jadi
ini bisa diaktifkan, tapi dia maksimal perekaman di 720p. Kalau secara default kamera depan tuh maksimal di 1080p, tapi untuk kamera depan kalau kita aktifkan mode bokehnya itu maksimal di 720p, dan ini termasuk bagus ya guys. Cakep loh guys, ini untuk kualitas bokehnya juga rapi. Dan cinematic mode ini kayak cinematic mode sih. Ini bagus ya guys. Tapi silakan terus berkomentar mengenai kualitas kamera depan dengan efek bokeh video seperti ini ya guys. Silakan terus komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Realme 10 Pro Plus kalau kita gunakan watch vlogging tanpa bantuan tripod, mini tripod handheld doang. Jadi ini direkam dengan 4K ya, 30 frame per second. Dan kalau kalian aktifkan fitur Ace-nya atau fitur AI-nya itu maksimal di 1080p ya guys. Dan kalau perekaman gini kita nggak bisa berubah dari kamera utama ke ultra wide, tapi ini karena perekaman 4K guys. Coba kita ganti ke 1080p setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia kalau kita rekam di 1080p juga sama, tidak bisa aktifkan kamera ultra wide nya langsung. Dan kalau misalnya ini kita sudah aktifkan AI kameranya ya guys, tapi kita nggak tahu hasilnya apakah memang beda warnanya, tone warnanya oke atau tidak oke ya. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dengan fitur AI mode-nya nyala ya guys. Kita coba ya guys, silahkan terus komentar. Oke, kita coba satu fitur lagi. Ini fitur ultra steady-nya. Jadi kalau misalnya kita rekam pakai fitur ultra steady, kita tidak bisa aktifkan mode AI-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai fitur ultra steady ya kalian cuma bisa pilih ultra steady. Kalau kalian mau pilih AI ya AI doang. Silahkan tulis komentar mengenai kestabilannya untuk kalau misalnya kita aktifkan ultra steady-nya dari Realme 10 Pro Plus ini ya guys. Kemudian kalau kita coba ultra wide-nya ya ini juga sama, ultra steady-nya sama, perekamannya maksimal di 1080p ya guys. Jadi ya memang mungkin karena keterbatasan chipset juga atau mungkin karena software juga, kita juga kurang tahu, tapi ini kurang lebih seperti ini. Tapi menurut kita termasuk stabil ya guys. Ini pegang handheld doang loh guys. Pakai ultra wide ini cakep ya guys. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera ultra wide-nya juga ya guys. Oke guys, ini adalah salah satu fitur dari kamera Realme 10 Pro Plus, jadi dual video seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini untuk kualitas kameranya kalau kalian buat dual video kayak gini ya guys. Jadi kamera depan, kamera belakang aktif, tapi ini sih maksimal di 1080p karena tidak ada settingan 4K-nya juga. Ya wajar ya guys, karena kamera depan juga maksimal di 1080p, jadi ini maksimal di 1080p. Tapi menurut kita secara dynamic range termasuk bagus. Cuma memang tone warna untuk kamera depan ini agak merah ya guys. Untuk kamera belakang sih termasuk cukup bagus dan memang dia color boost banget sih. Untuk warna bawahnya itu lebih hijau. Dan ya silakan komentar mengenai kualitas dual kamera dari Realme 10 Pro Plus ini. Silakan tulis komentar. Kemudian dari sisi layar, di sini adalah nilai jual dari HP Realme 10 Pro Plus ini, di mana layarnya curved display yang selalu digaungkan oleh iklannya Realme 10 Pro Plus. Memang waktu awalnya kita agak pesimis untuk dari sisi layarnya ini, tapi setelah kita gunakan sehari-hari itu enak guys, ternyata nyaman banget guys. Jadi memang layarnya buat dipakai sehari itu buat browsing, buat nonton itu enak banget. Layar Full HD Plus 120Hz itu layar AMOLED-nya itu bagus banget ya guys. Kemudian dari sektor dual speaker di HP ini termasuk bagus. Secara karakteristik suara kalian bisa dengarkan di video unboxingnya guys. Kemudian dari sisi kapasitas baterai 5000 mAh-nya sebenarnya kalau tidak dipakai buat pekerjaan berat itu bisa banget bertahan seharian penuh. Tapi kalau memang kalian intensitasnya terlalu tinggi, itu menurut kita masih cukup boros, sehingga bisa jadi akhir hari, jadi nggak sampai tengah hari sih guys. Akhir hari itu memang akan
lowbat sih guys, bisa lowbat ya guys. Jadi di mungkin sekitar jam 5 jam 6 sore kalau kalian intensitasnya tinggi banget itu bisa sangat turun sampai 20%-an ya guys untuk baterainya ya guys. Kemudian untuk waktu charging sendiri, HP ini sudah dibekali oleh fast charging 67 watt yang bisa charge dari 20% ke 100% dalam waktu 48 menit. Kurang lebih seperti itu. Kenapa sepertinya agak lama? Karena memang dari 80% ke 100% itu ada perlambatan untuk waktu charging. Dan itu kalian perlu ketahui ketika kalian beli HP ini ya guys. Dan itu wajar ya guys, di semua HP Android itu yang punya fast charging itu pasti di 80% ke 100% itu pasti akan turun speednya untuk cooling down dari HP-nya sendiri ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality, HP ini termasuk bagus, jadi kita tidak ada komplain. Dan ini memang cakep ya guys, untuk desainnya kita suka banget untuk desainnya ini cakep ya guys. Dan feels-nya ini feels premium ya guys ketika kalian gunakan. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, di sini HP ini sudah dilengkapi oleh on-screen fingerprint scanner, face unlock, NFC, 5G ready, kemudian dia juga sudah dibekali oleh software always on display karena layarnya yang AMOLED ya guys. Hal-hal lain yang ketika kalian perlu ketahui ketika kalian beli HP ini, di mana manajemen panas untuk bermain game di HP ini memang agak kurang. Kemudian yang kedua, masalah misstats ketika diajak bermain game FPS. Kurang lebih seperti itu untuk detail review dari Realme 10 Pro Plus ini. Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kalian apakah worth it atau tidak untuk kalian beli? Kalau menurut kita sendiri, HP ini termasuk layak untuk dibeli, tapi tidak untuk semua orang. Kalau memang kalian suka desain yang cakep, penggunaan sehari-hari, menurut kita nih Realme 10 Pro Plus ini memang bagus banget ya guys. Tapi kalau memang kalian incer performance, HP ini bukan untuk kalian. HP lain, di brand lain, di harga yang mirip-mirip itu sudah punya performance yang jauh lebih bagus daripada HP Realme 10 Pro Plus. Tapi secara desain, secara build quality, secara kamera, secara layar, menurut kita ini termasuk salah satu yang bagus di kelas harga 6 jutaan. Kurang lebih seperti itu untuk review dari Realme 10 Pro Plus ini. Silahkan tulis di komentar, dan jangan lupa like video kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!